lembaga negara menurut UUD NRI tahun 1945. Undang-undang merupakan hukum tertulis dan tertinggi serta merupakan puncak dari seluruh peraturan perundang-undangan. 4 hal penting yang diatur dalam UUD. 1. Prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum. 2. Pembatasan kekuasaan organ-organ negara. 3. Mengatur hubungan antar lembaga-lembaga negara. 4. Mengatur hubungan kekuasaan antar lembaga negara dengan warga negara. Sejarah perjalanan UUD di Indonesia. 1. Undang-Undang Dasar 1945 dari 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1945. Kedua, Konstitusi RI Serikat 1949 berlaku dari tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. 3. Undang-Undang Sementara 1950 berlaku dari 17 Agustus 1950 sampai dengan 15 Juli 1959. 4. Undang-Undang Dasar 1945 Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai dengan 1999. 5. Undang-Undang NRI tahun 1945 hasil perubahan dari 1999 sampai dengan sekarang. Hasil perubahan UUD NRI tahun 1945 sebelum perubahan. Pembukaan 2. Batang tubuh 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 aturan peralihan, 2 aturan tambahan, 3 penjelasan. Sesudah perubahan. 1. Pembukaan. 2. Pasal-pasal 75 pasal 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan. Lembaga-lembaga negara Republik Indonesia. A. Kekuatan legislatif lembaga pembuat undang-undang. 1. Majelis Permusyawaratan MPR. Adapun wewenang MPR mengubah dan menatap UUD NRI tahun 1945. 2. Melantik presiden atau wakil presiden hasil pemilihan umum. Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden wakil presiden dalam masa jabatannya. Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden membuat berhenti atau diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan. Memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya. Memilah presiden dan wakil apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan secara bersama 2 pasangan calon presiden wakil presiden yang diusulkan oleh parti politik atau gabungan parti politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih untuk sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Sudah dengan MPR menjadi lembaga tinggi negara sebelum amandemen sebagai lembaga tertinggi negara. 2. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Fungsi DPR berdasarkan UU No 17 tahun 2014. Fungsi legislatif yaitu membentuk UU, fungsi anggaran yaitu membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan UU tentang BPBN yang diajukan oleh presiden. Fungsi pegawai yaitu mengawasi pelaksanaan undang-undang dan PBN. Anggota DPR dipilih secara langsung melalui pemilu. Jumlah anggota DPR adalah 560 orang.
Masa jabatan DPR 5 tahun berakhir bersama dengan anggota DPR baru mengucapkan sumpah atau janji. 3. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dengan tugas sebagai berikut: mengajukan RUU kepada DPR, membahas RUU dan mengawasi pelaksanaan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan daerah pusat dan daerah, pembentukan serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta pertemuan dengan pusat dan daerahnya. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas melanggar UU APBN serta rancangan UU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, agama. DPD merupakan lembaga sebagai atau utusan daerah. DPD merupakan penyalur aspirasi keringanan daerah. Anggota DPD dipilih 4 orang dari setiap provinsi melalui pemilu. B. Kekurangan eksekutif lembaga yang menjalankan UU. 4. Presiden. Tugas dan kewenangan Presiden berdasarkan UUD NRI tahun 1945. Memegang kekuasaan pemerintahan, mengajukan rancangan UU kepada DPR, menetapkan perubahan pemerintah dalam menjalankan tugas sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dibantu oleh wakil presiden dan para menteri. Kementerian koordinator ada 3: bidang politik, hukum dan keamanan. Kementerian departemen ada 20. Kementerian negara ada 10. Kementerian riset dan teknologi, kooperasi dan lingkup hidup, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, negara dan C. Kekuasaan yudikatif, lembaga peradilan. 5. Mahkamah Agung atau MA. Mahkamah Agung berwenang yaitu mengadili pada tingkat kasasi, peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, memeriksa dan memutus perkara, memberi nasihat dan pertimbangan hukum, mengawasi lembaga peradilan di bawahnya. MA merupakan lembaga peradilan tertinggi. Tingkatan lembaga peradilan di Indonesia: MA, peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara. Mahkamah Konstitusi atau MK. MK berwenang yaitu mengadili untuk mengurusi UU terhadap UU 1945. Memutus sengketa lembaga negara yang diwenangnya, memutuskan pembubaran partai politik, berdasarkan perselisihan tentang hasil pemilu. MK terbentuk setelah amandemen UU 1945 berupakan dan orang yang diajukan oleh MK, DPR dan Presiden masing-masing 3 orang. 7. Komisi Yudisial bertugas yaitu mengembangkan sistem pendidikan hakim, promosi dan mutasi hakim, melakukan pemeriksaan untuk sistem peradilan, menjaga hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. KY terbentuk sesudah amandemen UUD 1945 dalam pasal 24B untuk mewujudkan pemerintahan yang mandiri, bebas dan pengaruh perjuangan maupun pihak dua.